Sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa supaya kemarin pelajaran makin lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat gak kalau ibu bilang selamat siang, semangat, semangat, semangat? Masih ingat? Lupa. Selamat siang. Semangat, semangat, semangat. Lulus, sama bukan semangat lagi. Selamat siang. Semangat, semangat. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Teks eksposisi teh apa aja kemarin teh udah dibahas teh? Ya. Teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi laporan, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi berita, teks eksposisi analisis. Itu jenis-jenis teks eksposisi. Kemarin ciri-cirinya apa aja teks eksposisi? Menjelaskan atau memaparkan suatu informasi. Terus si perempuan. Ada yang berani perempuan? Kalau sambil mengulang, karena kita hari ini masih membahas teks eksposisi. Nah, itu apa ciri-ciri teks eksposisi? Atau net ya. Jadi masih ingat jenis-jenisnya ada 8, kalau ciri-cirinya ada berapa? 4. Terus pengertian dari teks eksposisi? Teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai dengan fakta dan informasi. Terus unsurnya ada berapa? 2. Apa saja? Gagasan dan fakta. Jangan sampai lupa ya, kemarin ibu sudah nyuruh baca tentang apa? Teks eksposisi, tapi apanya? Struktur sama pola pengembangan. So kalian baca dulu, ada di buku paket. Coba kalian baca, ibu absen ya. Nih Sarah. Muhammad Adam. Muhammad Ardias dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintesis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Coba ide pokoknya yang mana? Inti dari paragraf itu apa? Jadi memiliki manfaat untuk gigi itu berarti ide pokoknya ada di awal paragraf, karena menjelaskan bahwa kopi itu bermanfaat untuk kesehatan gigi. Nah, langsung dijelaskan bahwa bakteri yang ada di dalam kopi itu memiliki senyawa yang tergantung dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi, disertai dengan penjelasan tadi intinya ada di awal. Kemudian ada penjelasan tentang kenapa si kopi itu bisa bermanfaat untuk gigi, ya. Paham? Jadi ingat, kalau pola umum khusus atau deduktif, ide pokoknya ada di awal paragraf. Selanjutnya, pola kedua apa? Pola khusus umum. Pola ini biasa disebut dengan pola induktif. Apa? Induktif. Ada pola khusus umum, disebutnya induktif. Yang kebalik ya, kalau umum khusus disebut deduktif, kalau khusus umum disebut induktif. Ide atau gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Biasanya intinya itu di kesimpulannya. Jadi pas awal dikasih dulu penjelasan, misalnya kopi itu bermanfaat tadi untuk gigi. Terus kenapa bisa bermanfaat? Nanti dijelaskannya di akhir. Maka dari itu kopi sangat bermanfaat untuk kesehatan gigi. Jadi si inti dari kalimat itu, dari paragraf itu ada di akhir, dijadikan sebagai kesimpulan. Jadi ingat ya, kalau misalnya pola khusus umum atau induktif itu biasanya di awalnya apa? Diberi penjelasan, baru di akhir diberi kesimpulan. Fenomena semacam itu merupakan bukti
bahwa remaja saat ini tidak selalu bernilai negatif. Ide pokoknya apa? Tentang apa tadi? Di akhir, ingat, fokusnya ke akhir. Yang ibu tadi sebutkan di kesimpulannya apa? Apa? Bahwa remaja saat ini tidak selalu negatif. Tadi di awalnya dijelaskan tentang pecinta alam kayak gitu ya. Nah, itu disebutnya penjelasan. Penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf. Kemarin gagasan teh apa? Gagasan apa? Masa udah lupa gagasan apa? Fakta dan gagasan. Gagasan teh apa? Pendapat atau ide ya, di awal paragraf. Sisanya kalian tulis sendiri ya, apa yang ibu omongin. Kalau ilustrasi itu gagasan di awal paragraf, kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi ini merupakan data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan. Tujuannya untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Jadi awalnya itu terdapat gagasan, terus ada penguat dari gagasan-gagasan tersebut ya, jadi dijelaskan lagi agar orang percaya tentang gagasan tersebut. Contohnya, olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernapas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Nah, gagasannya teh apa tadi yang di awal? Ingat ya, kalau ilustrasi itu gagasannya ada di awal, terus ada pengilustrasian. Tadi ada kata-kata misalnya, berarti itu pola ilustrasi. Kemarin di jenis-jenis ada teks eksposisi, ilustrasi, sama ada kata-kata misalnya. Ini juga sama ya. Ingat, pokoknya kalau misalnya ilustrasi ada pemisalan gitu ya. Contohnya, dengerin ya. Susu kedelai dikenal sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Jadi apa yang dibandingkan? Susu kedelai dengan susu sapi. Nah, jadi sudah terlihat ya kalau misalnya tadi di kalimat pertama itu penulis membandingkan antara protein susu kedelai dengan susu sapi. Kade tahu berilustrasinya ngebayangin naon. Perbandingan ini dibuktikan dengan data dari salah satu sumber yang menyatakan kalau kandungan susu kedelai itu tadi jauh lebih kecil daripada susu sapi. Susu sapi, ingat ya. Jadi membandingkan dua hal. Berikutnya struktur teks eksposisi ada berapa? Ada berapa? Tiga. Eksposisi. Yang pertama apa? Tesis. Ibu akan nulis di sini penjelasannya, tapi ibu jelaskan aja di sini ya. Tesis itu berisi pernyataan penulis mengenai suatu isu, masalah, atau pernyataan umum penulis terkait topik yang dibahas. Bagian ini berisi pemikiran penulis yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Pokoknya kalau misalnya tesis itu pernyataan penulis ya, itu adalah suatu pendapat, hampir sama dengan gagasan, sama-sama menyatakan pendapat. Argumen berisi argumen penulis yang mendukung tesis. Tadi kan tesis itu pernyataan terkait isu, masalah, atau topik yang dibahas. Nah, argumen ini menjadi penguat dari pernyataan yang tadi ada di tesis ya. Pokoknya argumen itu memperkuat apa yang tadi ada di tesis.
Artinya penegasan ulang itu terdapat di akhir paragraf ya. Biasanya kalau kesimpulan itu rata-rata di akhir ya. Tadi kan tesis itu pernyataan, rangkaian argumen untuk memperkuat tadi yang ada di tesis, lalu penegasan ulang itu kesimpulan dari semua yang tadi dibahas di tesis dan di argumen. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paham semua? Paham. Dalam vaksinasi COVID-19. Namun orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Itu adalah pernyataan. Itu tuh disebutnya dengan tesis karena tadi memberikan pernyataan tentang pemerintah menggencarkan program vaksin. Itu disebut tesis. Selanjutnya kita akan masuk ke argumen. Tadi penguat dari tesis berarti bahasannya harus tentang apa? Tentang vaksin. Dengarkan ya. Praktisi kesehatan Dr. Andi Khomeini Takbir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total. Sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman, antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Nah, ini argumennya memperkuat tentang tadi kalau misalnya yang mau vaksin itu harus menunggu. Kalau misalnya dia pernah terpapar COVID, terus mau vaksin harus menunggu selama 3 bulan. 3 bulan. Di sini di argumennya dijelaskan kenapa sih harus menunggu selama 3 bulan. Ingat ya, pokoknya kalau argumen itu memperkuat apa yang tadi ada di tesis. Selanjutnya reiterasi atau penegasan ulang. Oleh sebab itu, demi keamanan sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. Itu disebut penegasan ulang atau reiterasi atau disebut kesimpulan dari apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis pola pengembangan dari teks eksposisi. Tadi pola pengembangan ada berapa? Apa saja? Pola khusus, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Ya, pola ilustrasi dan perbandingan. Dengarkan ya, ini termasuk pola apa? Ingat, lihat pengertiannya. Terlalu banyak makan bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya, obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Oleh karena itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Apa? Pola ilustrasi. Ilustrasi karena ada Misalnya. yang diingat misalnya. Terus tadi apa kalau misalnya ilustrasi di awalnya teh harus ada apa? Gagasan. Tadi gagasannya yang terlalu banyak makan bisa mendatangkan berbagai penyakit. Pola pengembangan itu ada berapa? Ada 4 apa saja semuanya? Perbandingan. Ada 4 ya, pola umum khusus, pola khusus tim, terus ilustrasi dan perbandingan. Kalau strukturnya ada berapa? 3 apa saja? Tesis, argumen, penegasan ulang. Paham ya? Sudah selesai. Jadi pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasi kalian sudah interaktif sama pembelajaran ibu.